Bonus akhir tahun sudah cair. Ingin memelihara hewan yang eksotis tapi sudah tidak ada tempat atau minim tempat. Atau untuk membasmi cicak, kecoa, tikus-tikus kecil di rumah kalian. Nah, kalian beli ini aja. Tapi kali ini gua nggak membahas tentang ikan ya guys. Kali ini gua akan membahas sesuatu hal yang spesial ya. Berdasarkan pengalaman gue juga ya guys ya. Penasaran kan hewan apa itu? Ya udah, daripada berlama-lama, kita langsung saja saksikan tayangan berikut ini. Check it out. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe-nya ya guys ya. Semakin banyak subscribe, semakin banyak kita bantu kakak ini buat belajar berenang. Oke, kali ini gue akan membahas tentang hewan amfibi. Hewan apa itu? Ya, hewan yang akan gue bahas ini adalah namanya itu kodok Pac-Man ya guys ya. Sekilas tentang kodok Pac-Man, kodok Pac-Man ini adalah kodok yang berwarna-warni. Ada warna hijau, pink, orange, terus coklat, dan ada pokoknya yang terakhir-terakhir ini ada warnanya bermacam-macam lah guys ya. Ada yang namanya mutan atau apalah itu, hasil silangan-silangan genetik ya guys ya. Sekilas tentang kodok Pac-Man itu, dia itu kodok asli dari ya negara Amerika Latin sih, seperti Brazil, Argentina, Bolivia, Peru ya guys ya. Ukuran maksimal kodok itu bisa sebesar telapak tangan guys ya. Telapak tangan nih, dia ntar melebar sebesar telapak tangan ya. Ketika dia sudah sebesar telapak tangan itu dia makannya rakus guys, apa aja dimakan gitu loh. Seperti tikus, kemudian bahkan ular pun bisa dimakan guys ya. Kemudian ikan, terus tawon, belalang, ya apa aja rakus guys ya. Jadi untuk cara pemeliharaannya itu, kodok Pac-Man itu dia tidak bisa digabung guys ya jika sudah ukuran sebesar telapak tangan ini, kecuali sepasang guys ya, karena dia akan saling kanibal ya, perlu diingat itu. Dan memeliharanya itu gak gampang kok, nggak usah pakai wadah besar-besar, cukup dengan Tupperware yang ukuran kecil lah. Kemudian ada air sedikit dan juga pakai alas. Alas itu bisa berupa busa atau kanebo ya guys ya. Berikut ini gue punya nih, ada 3 sih gue jenisnya. Ada sunburst, itu lebih ke oranye ya silangannya, gue kurang tahu antara albino dengan strawberry kayaknya. Kemudian strawberry dan albino, camouflage. Kemudian green tan gue udah punya. Dan yang 2 itu udah gue jual, yang strawberry sama camouflage. Kali ini gue sisa green tan, kemudian sunburst dan albino ya. Penasaran kan hewan itu seperti apa? Oke, check it out. Oke, ini hewannya guys ya. Ini yang pertama adalah jenis sunburst ya. Warnanya seperti ini, dia silangan strawberry dan albino kalau nggak salah. Kemudian inilah yang namanya albino, dia ada corak-corak kuningnya. Kemudian yang ini green tan ya. Green tan itu hiasnya badannya hijau, bawahnya putih ya guys ya. Ini tuh green tan yang kodok warna hijau yang cakep ini menurut gua, sebab ada lagi yang green biasa, dia lebih didominasi sama hijau tua dan coklat ya guys ya. Untuk makanannya sendiri ini cukup mudah guys ya. Ini ukuran segini tuh, yang paling gede gue segini nih. Nah ini hati-hati kalian jika ingin memberi makan juga, hati-hati guys ya, karena dia itu suka menggigit ya. Ya gigitannya sih
Mungkin nggak sakit, cuma bikin kaget aja. Kalau kalian penasaran ya, dengan ukuran yang sebesar sekarang gue punya 3 jari apa ya, lebih 3 jari gua nih kurang lebih, ya lumayan berasa lah. Nih gua kasih makannya itu untuk sementara itu ikan ya guys ya, ikan gua kasih makannya supaya dia cepet gede. Nanti kalau agak gedean dikit bisa dikasih tikus ya untuk pertumbuhan mereka, biar apa, tulang-tulangnya kuat karena banyak kalsium di tikus putih itu ya guys ya. Nah ini dia nih. Oke, gue akan coba feeding time ya guys ya. Gue kasih makan. Untuk feeding time atau ketika kalian ngasih makan, sebaiknya perlu diperhatikan ya guys ya. Jika hewan ini itu suka gigit ya guys ya. Pokoknya apapun yang lewat depan mulutnya itu pasti digigit ya guys ya. Kalau gue saranin sih lo ngasih makan ya, kalau belum kuat-kuat mental pakai spatula aja guys ya, kayak gue nih. Lo bakal lihat nih ya. Yes. Tuh, kan? Tuh. Cara makannya begitu dia, guys. Tuh. Dia sebenarnya untuk ikan hidup sih bisa. Cuma dengan syarat mungkin airnya lebih tinggi ya, bisa semulutnya dipenuhin gitu guys. Ini gue kasih airnya dikit aja. Karena jika kotor biar cepet-cepet diganti, dan ya dia mungkin nggak terlalu biar dia relax lah, jadi nggak terlalu berendam di air, karena habitat aslinya dia bisa di background tanah gitu guys ya. Dikasih tanah, kemudian tanahnya dilembapin, udah dia suka mengubur diri di sana ya. Tapi kalau gue pribadi cukup dengan begini aja guys ya. Ya alhamdulillah sih dia sampai sekarang dari kecil nih, dari seukuran yang albino ini, sekarang lebih besar lah. Gue dengan seperti ini, dan airnya juga gue saranin kalau air pump jangan bau kaporit ya guys ya, apalagi untuk ukuran yang masih kecil, yang masih baby, yang segede jempol kuku, itu rawan dia kena kaporit ya guys ya. Jadi lu bisa menggunakan air aqua, air mineral maksud gua ya, menggunakan air mineral untuk sebagai tempat sarana di wadahnya. Dia bisa ukuran segini, dia yang pernah gue coba dia bisa menghabiskan sekitar 5 atau 7 ekor ikan sebesar ukuran tadi guys ya. Ini gue kasih lagi dia, gue kasih lagi ikannya nih, hati-hati guys ya. Nih cara makannya tuh. Dulu gue pernah punya yang strawberry. Nah, strawberry itu ketika gue kasih dia malah gigit jari gue, bukan digigit yang ujungnya. Jadi ya lumayan sakit lah kata gue sih, karena ukurannya sudah besar waktu itu, sudah sekitar lebih besar dari ini. Ya. Oke, kali ini gue akan coba kasih makan yang albino. Albino ini dia lebih kalem ini guys. Albino lebih kalem nih. Tuh langsung ditelan guys ya. Kalau misalnya ukurannya bisa semulutnya dia, bisa langsung ditelan guys ya. Oke, kali ini kita lanjut ke green tan. Oke, sekarang giliran untuk green tan. Oke nih, tuh dia langsung ikutin guys ya. Tuh hati-hati guys. Tuh, wah dia mulai brutal guys. Tuh brutal dia, tuh mulai brutal kan. Langsung dapat guys ya. Jadi perlu diingat, jika kalian ingin langsung dilahap ya, tinggi airnya itu setara dengan mulut dia. Kalau ingin live feeding atau kasih makan ikan yang hidup ya guys ya. Jadi
Ini gua kasih lagi. Habisan. Oh. Jadi perlu diingat guys, untuk memelihara kodok Pacman ini kalian itu cukup memberi makannya sekitar 3 hari sekali guys ya. Ya seperti yang gue bilang tadi, tergantung ukuran bisa nyampe 5 ikan ya. Selain ikan juga bisa jangkrik gitu guys ya, ulet gitu. Untuk apa pakan alternatifnya ya, dia juga istilahnya kalian nggak terlalu terganggu dengan pikiran kalian mungkin ini bersuara apa tidak ya. Selama gua melihara ini ya tidak ada suara sama sekali guys ya. Ini katak yang sebenarnya sih menurut gue ini katak pasif ini, karena dia itu tadi di habitat aslinya dia menggali lubang, mengubur diri. Jika ada mangsanya laut depannya, mereka itu langsung menyergap ya guys ya. Jadi untuk penggantian airnya sendiri, kalau gue pribadi sekitar 3 hari sekali ya. Atau jika memang sudah ada dia istilahnya pup, ada keluar kotoran, itu perlu diganti juga guys ya. Dengan syarat-syarat air ketika menggantinya ya tadi yang seperti gue bilang tadi ya guys ya. Oh iya, untuk penyakit Pacman sendiri yang paling sering terjadi yaitu masalah pencernaan ya guys ya. Jadi dia kalau makannya terlalu kenyang atau sering dikasih makan dalam jumlah banyak, dia biasanya akan muntah ya guys ya. Jadi makanan tersebut tidak akan dicerna. Yang pernah gue lihat sih, gue kasih ikan dan ikannya itu dikeluarin lagi dalam keadaan utuh guys ya, sampai bau amis gitu ya. Jadi untuk penanganannya yaitu lo cukup puasain dia sekitar 4 hari ya, kurang lebih 4 hari sambil diganti airnya. Kemudian jika perlu ada kasih air hangat gitu guys ya. Mungkin dia nantinya akan berasa lapar lagi dan baru kembali memulai ada nafsu makannya lagi. Dan juga kalian juga jangan suka menjemur katak ini guys ya, karena sinar mataharinya dikhawatirkan ya bisa merusak kulitnya guys ya. Jadi itulah gue sharing-sharing pengalaman gue pribadi ketika miara katak ini guys ya. Sebenarnya kataknya jika kalian bisa melihat tuh, ini katak yang eksotis ini guys ya. Jadi nanti kalau sebesar telapak tangan, nah dia bisa makan ular guys ya tuh. Jadi ini sebenarnya ada gigi kecil-kecilnya guys ya di mulutnya dia seperti ini ya tuh. Jadi lidah dulu baru menariknya ke mulut mereka dengan ada gigi kecil. Pokoknya pernah gue perhatikan seperti itu guys ya. Oke. Demikianlah pembahasan gua mengenai tips memelihara kodok Pacman ya guys ya. Jadi apabila kalian berminat ya, itulah tips-tips gampangnya ya, sesuai dengan pengalaman pribadi gue ya guys ya. Itu kodok itu sudah ada sama gue, sudah bersama sama gue ya sekitar setengah tahun guys ya, dan terbukti ampuh hingga saat ini guys ya. Nah, sekali lagi gue hanya sharing, tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari kalian. Jadi gue hanya berbagi ilmu aja nih guys ya. Jadi apabila ketika kalian memelihara tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di video gue ya, mohon maaf, mungkin ada faktor-faktor lain ya guys ya. Tapi setidaknya itu yang gue bagikan tadi adalah bagian dari pengalaman pribadi gue selama memelihara kodok Pacman tersebut ya guys ya. Jangan lupa like and subscribe-nya guys ya, supaya channel gue makin berkembang ya guys ya. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk kali ini.
tentang tips memelihara kodok pigman ya guys ya. Oke, akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye bye.